Halo gengs, kembali lagi bersama gua San dari Jira ID. Hari ini gua mau ngebahas mengenai GPS yang ada di Unisoc atau Spritram, baik itu dari T820 milik Nubia Neo 2, dan nantinya akan gue coba compare dengan brand kompetitornya yaitu itel S23 Plus. Nih, S23 Plus. Ini menggunakan Spritram atau Unisoc Tiger T606. Jadi gimana hasilnya? Apakah ada perbedaan ataukah memang Unisoc ini punya masalah dengan GPS? Nanti kita bisa lihat langsung. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau bisa juga di komen juga, atau ada mau tanya-tanya mengenai Unisoc bisa tanyakan ke gua. Nah, kenapa gua pilih si itel S23? Karena di situ gue bisa buka engineer mode-nya, jadi gue bisa buka langsung atau gue bypass tanpa harus buka aplikasi GPS tes merek Barebow gitu. Kok merek sih, developer Barebow itu, jadi gue nggak perlu buka aplikasi untuk si itel. Karena apa? Ya karena kalau bisa buka developer mode, kenapa harus gue buka pakai aplikasi gitu. Nah, terus case-nya kenapa gua bisa tahu itel atau Infinix atau Tecno engineer mode-nya sama atau Xiaomi? Ya karena by the way, sebelumnya gua kasih FAQ dulu atau semacam statement dulu ya. Sebelumnya gua pernah kerja di smartphone. Gua sebagai full test engineer senior ya. Jadi berhubung sekarang udah pensiun muda, jadi ya gue bagi ilmunya sedikit aja, nggak semua smartphone bisa dibuka karena beberapa company punya secret tersendiri. Nah, kalau yang ini engineer mode, alah bisa lah semuanya lah, kecuali brand-brand tertentu yang mungkin belum gue pelajarin atau gue belum kulik informasinya. Jadi untuk sementara yang baru bisa gue buka ya paling ini. Nah, ya brand hijau, brand oranye juga bisa ya, pokoknya kecuali Samsung aja. Samsung kayaknya kemarin bisa deh. Ya udah gitu aja, oke. Nanti kita bahas GPS-nya. Please wait ya. Soalnya gini bro, ini agak lowbat dikit, jadi gue harus nunggu charger dulu nih. Nunggu berapa lama nih ya? Sedikit lagi lah, biar oke, nggak terlalu drop banget. Oke, langsung aja kita mulai kali ya. Oke deh, kita mulai aja deh ya. Kita bahas yang kemarin aja deh daripada sambil nunggu ngecas si S23-nya. Jadi kalau di sini ya langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Nah, ini gue buka. Sebenarnya gini, tes GPS itu ada dua metode. Yang pertama hold method, yang kedua cold method. Cold method itu gue nggak boleh pakai yang namanya wifi atau data, tapi di sini gue pakai metode hot aja. Metode hot itu range-nya 0 sampai 15 detik, itu udah termasuk oke untuk ngelock GPS. Nah, ini kebetulan si Nubia ini dapat 3 second. 3 second termasuk bagus lah ya. Karena apa? Ini gue testing bukan di luar, bukan di outdoor, tapi gue testing di dalam rumah. Dalam rumah juga masih bisa sekarang. Nah, GPS itu ada dua macam, yaitu AGPS sama YGPS. AGPS lo bisa lock dengan menggunakan signal data atau internet, dibantu dengan itu maka GPS akan cepat untuk locknya. Yang kedua YGPS. YGPS itu nggak bisa pakai data gitu. Jadi kebanyakan kalau handphone yang cuma support YGPS nggak ada GPS-nya, maka ya kejadiannya gitu. Nyari satelitnya susah, ngelock satelitnya susah. Nah, kebetulan ini sebenarnya mudah. TTF-nya juga cepat, cuma 3 detik. Akurasinya juga 5,9 atau 5,8 meter, dalam artian itu posisi yang akurasi akuratnya itu sekitar itulah, mungkin bisa melenceng 5 meter atau apa yang dimaksud dengan accuracy PH/V itu seperti itu. Paling jauh tuh melencengnya tuh kayak yang ini nih, 7,7 meter dari posisi aslinya gitu. Nah, ini rata-ratanya 5,5 gitu. Nah, terus di sini nih satelit nih. Saat ini satelit. Nah, kita bisa ngelock 22, tapi kita juga bisa in view-nya itu 26, around sekian gitu, around 26. Gitu, tuh untuk GPS. Tapi yang jadi masalah, ini dapatnya cuman L1, E1, dan GPS-nya itu cuman USA, terus Rusia, terus Eropa sama Jepang. Kenapa nggak dapet GPS China-nya gitu? Beidou-nya kenapa nggak dapet? Ini yang jadi gue pertanyaan
gua gitu. Sementara di MediaTek itu dapet. Nah ini kenapa nggak dapet gitu. Terus satelit SBAS-nya itu sistem augmentasinya kenapa nggak ada gitu. Nah ini jadi pertanyaan utama nih. Nah sekarang kita coba di sini ya. Kalau di sini ini kan emang belum pernah gua buka GPS, jadi ya mungkin uh, hasilnya juga nggak akan terlalu beda kayaknya ya, apalagi baru first time buka GPS. Jadi pertama-tama kalau mau buka GPS lu tetap harus akses yang namanya Google Map. Nah ini harus di set dulu nih. Semua di setting di sini. Memang dia akan lama bukanya karena baru first time ya, ini first time HP-nya tadinya mau gua jual tapi ternyata lumayan lah ya buat reviewan, dijual juga yang nawar juga pada kayak begitu ya kan, ngeri-ngeri banget harganya. Jadi padahal HP belum dipakai dijual setengah apa, ditawar setengah harga ya, rata-rata emang begitu sih orang-orang kayak tengkulak mau beli handphone tuh rata-rata kayak gitu. Dan inget nih yang gue jual kalau di toko hijau gue atau toko oranye gue itu memang ex review semua. Ada beberapa yang gue dapet dari brandnya, ada juga yang gue modal sendiri. Kayak ini nih modal sendiri, makanya nggak mungkin gue drop price banget karena apa, ngejaga kestabilan harga juga. Oke, lanjut lagi. Ini Maps belum kebuka ya. Ya jelas nggak kebuka, orang belum connect wifi. Pantes suka ngelawak emang terkadang gue nih. Nah, ini gue coba konekin dulu. Nah udah dikonekin, kita search lagi. Nah langsung tuh dapat barusan ya, nggak usah lah dilewatin aja. Nah ini udah dapet nih. Nah langsung dapat kan, ini fungsinya AGPS. Nah kalau di sini daripada ribet kita buka lewat sini aja kebanyakan. Nah kita buka lewat sini aja, ini namanya engineer mode. Nah, ini kalau kita mau buka kita cari YGPS ya kan, location, SGPS, akurasi ya, izinkan sepanjang waktu ya kan. Nah di sini dia ada satelitnya nanti nih, kelihatan berapa sih satelitnya. Nah ini informationnya di sini nih, kalau di scroll ke bawah nih, ini di open dulu lah SGPS-nya lah. Terus dia ada pilih nih, ada hot, ada warm, ada cold ya kan. Wah, hotnya itu sekitar 7453 ms millisecond, berarti 7 detik. Dapatnya 7 detik, GPS-nya udah enable, udah available. Terus TTF-nya tadi 7 detik, termasuk lama juga ya. Coba gua ke biarin dulu segini aja dulu, nggak usah dirubah-rubah. Ini udah di set ya, GPS B1, GLONASS juga, Galileo juga dapat. Nah mungkin ini kenapa nggak dapat B2 ya, mungkin ya nggak di set sih, tapi di sini B1C B2 dapat gitu loh. Terus nah kalau orang mau biasanya engineer itu cari ngerekam lognya, biasanya pakai NMEA log ini nih, dia start nih, nanti akan nge-record nih. Dia akan nge-record datanya nih, ini direkam semua datanya nih. Nanti kalau ada masalah di GPS taunya dari situ. Nah dia akan buka semacam aplikasi untuk analisa, nanti ketahuan wah GPS-nya kenapa sih kok bisa menyimpang atau gimana. Nah kembali lagi ke topik. Nah ini di pengujian kita kali ini. Nah ini nih bisa gue kasih lihat nih banyaknya GPS nih. Kalau lu deketin kayak gini nih. Ini ada US, ada China tuh dapet tuh, yang merah-merah ini China tuh. Oke, di sini kan China dapet nih. Totalnya juga banyak tuh, lebih dari 20 kali ya. Ini kalau digeser bisa ya. Terus biar oke-nya gua samain, coba kita buka pakai aplikasi Bedu ya, biar kalian nggak penasaran. Nah oke, sekarang gua udah coba pakai si Berbau ini. Azan, ntar stop dulu ya. Oke lanjut gengs, jadi kan tadi azan nih. Nah ini Shinobi Neo. Ini ketika pakai aplikasi GPS tes dari Berbau gitu. Nah ini tuh 2726 itu yang bisa dialog ya, yang dia insertnya itu yang biar apa, yang bisa dia temukan itu totalnya 28, yang dia bisa kunci itu 27 ya, round 26 sampai 27. Sementara ini kan
Nubia ya, yang pakai T820 hasilnya itu cuman segini tuh 27 26. Nah, sementara ini yang gue bilang tadi nih, perbandingannya gue compare. Ini Itel pakai T61606 S2 3 Plus. Itu dapat satelitnya tuh bisa ngelok tuh dari 29, nah 30, 31, nah sekitar segitulah, naik turun segitu. Tapi dia bisa insertnya 32. Kenapa bisa 32? Dia dapet tuh yang China satelitnya tuh, dapet gitu tuh. Sementara nah tuh ini bisa 32, TTF-nya juga 3 detik dengan metode tadi hot search. Terus akurasinya juga dia 4,8 meter dari ya maksimum dia untuk melenceng sekitar 10,6 lah ya. Memang cukup jauh melencengnya gitu, atau loncatnya itu jauh titiknya. Kalau ini 5,6 sampai around 54 52 paling jauh nih. Nah, ini udah 64, nggak nyampe 10-an lah ya. Tapi ini naik lagi kadang 7 8, nah 8 meter. Nah, ini tergantung kita angkat turun si handphonenya atau posisi obstacle dekat handphonenya itu kayak gimana, itu berpengaruh banget tuh, berubah-berubah ya. Nah, tapi ini kenapa cuma 27? Karena nggak dapet satelit Cinanya, entah kenapa dengan ZTE ini. Ini yang jadi tanda tanya buat gua, apakah engineer-nya belum kulik masalah GNSS, GPS ini belum dia kulik. Karena apa ya? Selain buat gaming juga GPS itu penting banget, apalagi buat kawan-kawan kita yang ngojol misalnya kayak Grab, Gojek, itu penting banget. Nah, kenapa di sini gua compare? Karena belum tentu juga nih, gini loh, gua kasih mindsetnya gini buat kalian. Belum tentu juga handphone dengan chipset Tiger 5G yang bagus dalam artian high spec, karena T820 ini tuh udah high specnya si Unisoc, udah kelas paling tingginya ada dari chipsetnya si Unisoc gitu, brand Unisoc ya, bukan MediaTek, bukan Qualcomm ya. Ini udah flagshipnya hitungan gua nih untuk chipsetnya. Tapi ya GPS-nya ya kalian bisa simak sendiri. Nah, GPS-nya tuh ya begini gitu loh. Cuman dapatnya ini gitu. 27 bisa ngelok dibanding sama nih. Nah, ini sebenarnya katanya si Itel sih ini dulunya flagshipnya Itel, flagshipnya dengan harga 2 juta juga kan, 2 jutaan kan, 2 juta berapa gitu atau 199 lah. Tapi chipsetnya masih pakai T606, chipsetnya itu 4G kelas yang Tiger paling bawah 606 itu. Tapi ada lagi yang terbarunya diganti jadi T603 ya kan. Nah, ini T606 ini masih pakai 12 nm nanometer, ini yang udah 12 nanometer, yang T820 itu pakai 6 nanometer, tapi kan hasilnya lebih bagus ini nih. Itel tuh. Dia dapat 31, 29. Nah, jadi GPS itu tidak berpengaruh pada chipset dan GPU, tapi pengaruh dari ini, ditekenin ya, dari developer yang benar-benar mau ngembangin softwarenya, memperbaiki softwarenya apa enggak. Nah, jadi kalau kesimpulan gua dari sini, Itel yang pakai Unisoc aja, yang kadang ada banyak beberapa kawan-kawan kita juga di Gojek, juga nggak di Gojek sih ya, di Grab atau yang suka ngojol juga atau yang bekerja sebagai ojol suka komplain juga. Sorry, azan lagi, komat, jadi gua agak stop dulu, nanti kita lanjut. Oke gengs, tadi kan di jeda azan dulu, jadi gua pause. Nah, ini banyak juga kawan-kawan kita yang ngojol itu komplain nih sama brand yang ini nih ya, yang ini nih. Kok kadang suka loncat, kadang suka ini. Nah, jadi tadi harus ditekankan. GPS itu ada dua macam, satu AGPS atau SGPS atau YGP. Yang kedua itu YGPS atau GPS biasa. Nah, terkadang gini, kenapa dia bisa loncat-loncat? Yang pertama, mungkin waktu pas ngelok satelit atau pas kalian coba insert itu satelitnya atau belum satelitnya itu kalian nge-search nggak dapat sebanyak ini. Yang kedua, mungkin nih karena mempengaruhi banget nih obstacle di sekeliling kalian, misalnya bangunan tinggi itu mempengaruhi bagaimana si GPS itu bisa kelok apa enggak gitu, atau ada berapa banyak. Jadi kayak contohnya kalian lewat terowongan tuh GPS tuh seharusnya hilang gitu loh, atau lewat di bawah flyover tuh bisa terganggu signal GPS-nya. Terus juga kalau misalnya kalian lewat semacam kayak di bawah jembatan atau dekat pinggiran-pinggiran pohon tinggi atau gedung-gedung tinggi, itu GPS itu juga kemungkinan akan
mengalami gangguan karena adanya obstacle tersebut. Jadi terus juga itu dari sisi signal GPS, tapi dari signal datanya juga nih. Misalnya nih operator kalian ini di lokasi yang kalian singgahi itu ternyata internetnya jelek. Nah, itu juga mempengaruhi juga gitu. Karena apa? Kadang kan kalian buka GPS itu kan nggak kayak gini ya. Pasti buka map itu kan terkadang ngeload data, butuh internet kan, ngeload maps, ya, atau ibaratnya untuk nampilin itu semua kan butuh yang namanya data. Nah, di situ nih peran operator. Jadi saran saya kalau emang ada masalah GPS, ya cek dulu datanya, cek dulu signal GPS-nya oke apa enggak. Nah, pakai aplikasi ini bisa nih, jadi kalian tahu nih, oh ternyata dapat signalnya nih yang FK-nya ini L1, apa dapatnya E1, apa dapatnya B1C. Nah, itu macam-macam tuh. Nah, kalau di sini tuh bisa dirubah karena aku kan tahu engineer mode-nya kalau di brand Transcend ini, tapi kalau yang atau di Xiaomi juga tahu lah ya, sama soalnya engineer mode-nya. Terus kalau kalau yang ini nih aku belum tahu, jadi aku belum bisa bongkar sejauh terlalu deep gitu. Jadi ya aktualnya ini sebenarnya bukan kerjaanku, ini kerjaannya si engineer. Sebenarnya mereka harus improve masalah ini gitu, karena menurut gua ini ya masalah gitu. Masa lu udah beli flagshipnya si Unisoc tapi kalah sama yang brand yang ibaratnya pakai chipsetnya bukan chipset flagship gitu loh. Nah, jadi kan di sini ada perbandingan nih. Oh, ini kenapa tiba-tiba bisa begini, ini kenapa tiba-tiba bisa begini nih, bisa lebih bagus. Nah, karena apa? Jujur aja ya, kalau dari gue ya selama ini gue pakai ini dan gue pakai ini nih. Jadi kalau si Itel ini kan memang brandnya Transcend kan diupdate ya, walaupun terkadang ada user juga yang bilang Infinix atau bla 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 atau Tecno atau Itel manis di awal. Ya berarti kan memang diurus di awal. Tapi kalau yang ini kan dari awal nggak diurus, nggak dapat otak soalnya. Bayangin aja, gila lu udah 1 bulan nggak dapat otak. Ya mungkin kalau yang user-user biasa ya udah sih, emang handphonenya aman, bagus, nggak ada masalah. Tapi kan buat kita yang more detail dari yang user lain, kayak masalah GPS aja gue bahas, ya ini gue kasih lihat, oh ini masalah loh, tuh bisa kalian lihat kan, Itel bisa ngelok 30, ini 28. Memang dikit sih, tapi ya itu tadi pasti ada masalah di GPS, itu menurut gue perlu dibenahi gitu loh. Nah, ayo Nubia, gimana nih Siti ya, mau dibenahin apa enggak? Gue tunggu sampai bulan depan. Kalau bulan depan gue belum terima OTA juga nih dari kalian, kayaknya memang nih device bakal gue jual deh. Gue mau ganti buat nge-review yang lain, karena ya udah nggak worth it aja gitu kalau nggak diupdate tuh. Periksa pembaruan, kalau ya kan perangkat ini sudah terbaru dari awal buka bungkusnya begini aja nggak ada update. Terus juga satu lagi nih, ini parameternya nih, parameter network ya, APN tolong diupdate dong. Ini kemarin gue update manual sendiri. Ini di mana sih yang paling gampang, ini data ini. Nah, ini kan ada data seluler nih. Ini tolong dong di APN ini nih. Ini kan gue beresin sendiri nih. Aktualnya kan LTE ya, APN-nya segala macam. Ini APN-nya tuh sebenarnya masih begini loh. Ini aslinya tadinya masih IPv4 doang loh. Ini udah gue rubah jadi IPv4/IPv6 gitu. Karena yang lain juga begitu, termasuk MMS juga deh kalau nggak salah tuh IPv4 normalnya. Nah sekarang tuh kan kayak di daerah lain tuh, kayak misalnya kayak daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, misalnya kayak Makassar, Sulawesi yang beda pulau, itu juga kan udah pakai IPv6. Ini gue rubah manual nih. Nah ini tolong diupdate dong dari si brand tersebut gitu, biar nggak nyusahin user. Kenapa gue mau bahas ini? Karena gini, kalau misalnya di suatu daerah itu atau daerah tertentu, misalnya Pulau Sumatera atau Kalimantan, dia justru supportnya IPv6, nggak ada IPv4, kita nggak settingan yang dual setting tadi, dual channel. Nanti ketika kalian kesana tiba-tiba internet mati, tapi kalian akan bingung, kok signal ada logo data ada, volte ada, tapi kok internetan lemot atau tiba-tiba stuck. Nah jalan satu-satunya kan paling airplane mode, terus matiin lagi, terus internet bisa tapi lemot, terus stuck lagi. Ya karena supportnya itu cuman IPv6.
Nah makanya dirubah dong settingannya jadi IPv4/IPv6 gitu loh. Dan semua operator mah udah ada, lu mau pakai apa, Smartfren udah update, Telkomsel udah pasti, XL udah juga ya kan, dari mereka udah support, Indosat, Tri udah support semua. Jadi tolong buat si Nubia ini parameternya diupdate ya, gitu aja. Jangan pakai parameter bawaan dari Google ya, pasti ya begitu gitu loh. Standar-standar aja mereka gitu, tolong diupdate, kan itu juga vendornya operator. Ya udah gitu aja lah. Gitu aja pesan dari gua sama reviewan gua hari ini. Selebihnya atau kekurangannya gua minta maaf kepada teman-teman. Namun kalau teman-teman mau bertanya bisa komentar aja di sini. Dan kenapa lu bahas GPS sih Gan, ya karena jujur aja yang paling ribet ngetes itu GPS. Itu pun baru GPS di darat ya, belum di laut gitu. Kalau di laut tuh, pinggir laut, beda lagi nih hasilnya gitu. Apalagi lu jalan misalnya nih naik kapal udah 10 kilometer dari pinggir laut, itu beda lagi GPS gitu. Apalagi di situ nggak ada signal, puyeng dah lu. Nah, jadi segitu aja dari gua. Selebihnya terima kasih banyak udah nonton channel gua. Kalau ada kritik atau ada pertanyaan atau ada saran ya udah kasih aja. Kalau bisa gua eksekusi. Namun kalau tidak ya ada keterbatasan, mungkin keterbatasan dana ya. Jadi buat kalian juga gue pesan tolong di subscribe ya, di like and share, and kalau perlu ya tadi ada pertanyaan komen aja, nanti pasti gue bales gitu loh sebisa gue, karena terkadang mungkin gue lagi boker, gue juga nggak tahu kan ada komen, masa gue harus gue bales gitu. Just intermezzo lah ya. Oke gitu aja dari gue. Terima kasih banyak sudah nonton channel gue yang baru-baru ini gue aktifkan kembali, yang sebelumnya pengen gue jadikan channel ternyata tidak terwujud, akhirnya terwujud juga ketika setelah keluar dari perusahaan. Yuk gitu aja dari gue, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you gengs.